Halo, buat para calon ibu di luar sana, kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya biar bisa tidur lebih nyenyak selama kehamilan. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih malam-malam malah jadi ajang guling-guling di kasur, bolak-balik cari posisi enak tapi nggak ketemu-ketemu juga karena perut makin besar? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget dan jujur bisa bikin frustrasi. Tapi tenang, ini adalah pengalaman yang dirasakan banyak ibu hamil. Dan yang paling penting, ada solusinya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar beberapa tips simple tapi efektif yang bisa langsung Anda coba nanti malam. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya, yaitu soal gimana cara kita mengatur posisi tubuh pas tidur. Anggap aja ini fondasinya buat membangun istirahat malam yang berkualitas. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi percaya deh, sedikit perubahan pada cara Anda berbaring itu bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Coba kita lihat, posisi mana sih yang paling direkomendasikan? Nah, para ahli tuh setuju banget buat merekomendasikan tidur miring ke kiri. Kenapa? Simpelnya gini, posisi ini bikin aliran darah ke janin dan rahim jadi super lancar. Plus, ini juga mengurangi tekanan pada organ-organ penting Anda. Jadi ini bagus buat Anda dan juga si kecil. Tapi, posisi yang benar aja kadang belum cukup kalau tubuh kita nggak ditopang dengan baik. Nah, disinilah bantal jadi pahlawan. Bantal itu bahkan jadi sahabat terbaik Anda selama kehamilan. Gini nih caranya. Gampang kok. Pertama, coba deh cepit satu bantal di antara lutut Anda. Ini gunanya biar pinggul tetap sejajar. Kedua, selipin bantal lain di bawah perut buat nopang beratnya. Kalau masih kurang mantap, tambahin satu lagi di belakang punggung biar Anda nggak terguling ke posisi telentang pas tidur. Oke, kalau urusan posisi fisik udah beres, sekarang kita lanjut ke level berikutnya, membangun rutinitas. Ternyata, apa yang Anda lakukan beberapa jam sebelum tidur itu ngaruh banget loh. Kuncinya cuma satu, konsisten. Coba deh usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ya, akhir pekan juga termasuk. Ini tuh kayak ngelatih jam biologis tubuh kita supaya dia tahu kapan waktunya buat istirahat. Selain itu, ada juga nih beberapa pantangan sebelum tidur. Coba batasi minum beberapa jam sebelumnya, biar nggak bolak-balik ke kamar mandi. Terus ya udah pasti, hindari kafein. Makanan yang terlalu berat juga sebaiknya dihindari, biar sistem pencernaan Anda bisa ikut istirahat. Cuma dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ini, dijamin deh, frekuensi Anda kebangun di tengah malam bakal jauh berkurang. Artinya, tidur jadi lebih dalam dan berkualitas. Baik, badan udah siap. Sekarang giliran kita siapin pikiran. Menciptakan sebuah ritual yang menenangkan sebelum tidur itu penting banget. Soalnya gini, stres dan cemas itu musuh nomor satu buat tidur nyenyak. Jadi, dengan meluangkan sedikit waktu buat rileks, Anda itu sebetulnya lagi ngasih sinyal ke otak, oke, semua kekhawatiran parkir dulu ya, sekarang waktunya istirahat. Nggak usah yang ribet-ribet kok. Coba deh mandi air hangat. Ingat ya, hangat, bukan panas. Atau minta tolong pasangan buat mijit punggung atau kaki dengan lembut. Bahkan cuma duduk tenang sambil tarik napas dalam-dalam beberapa kali aja, udah ngebantu banget buat nenangin diri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Walaupun semua tips tadi sangat membantu, kita juga harus tahu kapan saatnya kita butuh bantuan profesional. Pertanyaannya, gimana caranya kita bedain mana yang cuma rasa nggak nyaman biasa dan mana yang udah jadi tanda bahaya yang butuh perhatian dokter? Tolong perhatikan baik-baik gejala-gejala ini ya. Kalau Anda mulai merasakan nyeri yang hebat dan nggak wajar, kaki bengkak berlebihan, sesak napas pas lagi rebahan, atau benar-benar nggak bisa tidur sampai berhari-hari, jangan ditunda. Langsung hubungi dokter kandungan Anda. Ingat, konsultasi ke dokter itu bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Justru itu adalah langkah paling cerdas dan proaktif untuk memastikan Anda dan si kecil tetap aman dan sehat, biar dokter yang bantu cari tahu akar masalahnya. Jadi untuk rekap singkatnya, ingat 4 pilar utama ini ya. Atur posisi tidur Anda, manfaatkan bantal sebagai dukungan, bangun kebiasaan malam yang sehat, dan yang terakhir, luangkan waktu untuk relaksasi. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan. Dari ide-ide relaksasi yang kita bahas tadi, mana satu yang mau Anda coba malam ini? Coba deh pilih satu dan berkomitmen. Semoga tidur Anda nyenyak ya.